Oke, kita mulai. Oke ya. Oke dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam marilah sama-sama kita senyumkan pangkuan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kali ini sesuai dengan amanah Pak Abdullah ya yang meminta saya untuk mengajarkan teman-teman untuk berbagi ilmu kepada teman-teman tentang cara pembuatan video menggunakan Filmora. Jadi ini sebelumnya saya kasih tahu dulu nih, kita kan pakai Zoom-nya kan yang 40 menit. Nanti mungkin kalau kelamaan kita obrolin mungkin nanti akan ini kan terdisconnect gitu kan. Nanti klik lagi link yang sama ya. Oke, pertama saya mau kasih tahu dulu tadi ada beberapa kendala kayak si Linda tadi, kayak mana sih cara install aplikasinya, cara downloadnya juga. Oke, nggak masalah, kita mulai aja sekarang kayak mana sih cara downloadnya. Jadi sebelumnya saya di sini pakai aplikasi Google Chrome. Jadi kalau kawan-kawan pakai misalnya aplikasi Mozilla atau Microsoft Edge atau Windows Explorer gitu, boleh saja, nggak ada masalah. Tapi ada bagusnya sebenarnya lebih pakai ini aja, Google Chrome, karena dia lebih ringan menurut saya itu aplikasinya kalau dibandingkan dengan aplikasi yang lainnya. Kemudian sebelum download aplikasi, ada bagusnya kita itu install dulu extension ya. Mungkin yang masih muda saya rasa udah tahu apa itu extension. Extension itu semacam aplikasi buat ngeblok iklan. Karena di situs yang saya kasih itu banyak iklan. Karena kan mereka kan juga manusia, mereka butuh makan, mereka butuh uang. Jadi mereka peroleh uang itu lewat iklan. Jadi kita ini harus kita blok dulu iklan supaya jadi nggak susah nanti pas kita download. Nah, jadi cara blok iklan itu kayak gini. Jadi ini ada beberapa contoh aplikasi untuk blok iklan sudah saya install di ekstensi ini. Coba lihat di sini. Yang pertama ada Adblock Plus. Kemudian ada Adblock yang biasa, kemudian ada Fair Adblock sama uBlock Origin. Jadi nanti kawan-kawan boleh pilih yang mana aja nanti aplikasinya. Tapi bagusnya install beberapa. Misalnya contoh nih saya ada 4 nah. Kawan-kawan nanti install yang ini aja dulu. Yang uBlock Origin ini pertama, kemudian satu lagi Adblock Plus nih. Cara installnya gimana? Nah, gampang aja. Misalnya uBlock Origin ya kan. Kita ketik aja uBlock Origin Chrome. Ini udah nih. Enter. Kemudian kita klik bagian ini. Nampak? Nampak ya? Ini mungkin tulisannya yang dinampak di layar kawan-kawan mungkin agak kecil. Nggak masalah ya. Kalau ada kendala tanya aja langsung ya. Nanti saya nggak mungkin dia ini. Nah, nanti di sini ada tambah add to Chrome. Ini karena saya udah install lah. Makanya ditulis ini remove to Chrome. Tapi karena sebelum install nanti ada tulisan ini add to Chrome. Nanti izinkan aja apa ini minta. Izinkan aja. Gitu aja nanti. Kemudian yang satu lagi itu juga nanti Adblock Plus. Nanti klik aja nanti Adblock Plus. Kan? Ini untuk buat kita mudah buat ini download sesuatu kan. Kebanyak itu di link-link iklan-iklan nggak jelas kan. Bisa contoh di YouTube juga ini kita bisa blok iklan di YouTube. Nanti sebelum nonton itu bisa ada muncul iklan dulu. Jadi kalau kita ada install aplikasi ini, iklan ada lagi. Langsung kita bisa nonton video YouTube-nya. Gitu. Nah, selanjutnya baru kalau udah kita install Adblock tadi, baru kita masuk ke ini cara download aplikasinya. Nah, ini link yang bagian atas nih ya, link APK-nya. Oke, nah ini linknya nih. Ini link aplikasinya, Filmora-nya. Ini yang versi 10.7.8.12 yang terbaru lah bisa dibilang. Oke. Sebelum kita download, tadi udah kita install aplikasi tadi. Di sini kita lihat di sini ukurannya 389 MB. Kita baca dulu. Alangkah hati-hatinya putuskan koneksi internet. Ini kalau sudah download. Jadi sebelum kita download dulu, cara downloadnya klik kanan di sini. Kita ambil yang bagian zip aja ya, jangan ambil yang file. Kecuali nanti kalau bagi zip ini udah linknya udah mati, baru kita ambil yang file. Kita klik kanan, buka link di tab baru. Kemudian kita klik lanjutkan link. Kita tunggu sebentar. Nah, sampai muncul tulisan ini, continue download.
ini, kemudian klik download now. Klik download now, nih. Nanti kita download terus. Ini ke saya udah download, nggak saya download lagi. Oke. Kalau udah download, kita baca dulu sini. Langkah aktivasinya, putuskan koneksi internet. Jadi kawan-kawan sebelum di apa namanya, di ekstrak file yang udah download. Nah ini ya, ini file langkah. Sebelum di ekstrak, sebelum diginiin misalnya, klik kanan, di ekstrak here atau ekstrak to Windows 7 Mora, itu dimatiin dulu internetnya, dimatiin dulu, matiin dulu. Klik ini, matiin ya. Karena sesuai dengan apa yang dibilang sama si Kuiha inilah. Kemudian dia ada bilang sini cara edit host file. Nah, ada bagusnya ini cara edit host file ini fungsinya supaya nanti ini kan maksudnya kan aplikasi kita download itu kan aplikasi bisa dibilang crack. Artinya kita nggak berbayar, kita pakai gratis. Karena kalau kita nggak berbayar gratis artinya kalau kita pakai aplikasi ini itu kita bisa akses semua fitur yang ada dalam aplikasinya tanpa harus berbayar. Bisa juga kita pakai aplikasi ini nggak berbayar, tapi langsung dari website resminya, cuma nanti di bagian akhirnya tuh ada tambahan iklan sedikit dari mereka. Jadi kurang bagus juga nanti hasil video. Nah, kita klik ini, cara edit host filenya. Dia karena dia rekomendasi untuk disuruh edit dulu edit hostnya dulu. Nah, kita klik ini, tadi udah nih ya. Di bagian ini, cara melakukan edit host file pada Windows. Oke, langkah melakukan edit host file pada Windows, saya ambil contoh, silakan edit host file dan tambahkan baris berikut. Ini ada contohnya di sini. Nah, ini ada contoh di sini ya. Sama kayak ini tadi ya. Sama ya. Mirip dia. Ada nomor-nomor, ada angka-angka sini, kemudian ada link website gitu. Yang di sini contoh dari mereka. Oke, sekarang yang dibutuhkan adalah Notepad++. Jadi kita download dulu Notepad++. Kenapa saya sarankan menggunakan Notepad++, bukan karena Notepad biasa. Nah, inilah pokoknya kita baca sendirilah. Oke, klik kanan, kita download dulu aplikasinya. Kita lihat di bawah ini, baca-baca aja kalau mau. Nah, langkah installnya, download, kemudian install. Nah, sini ada versi 32 bit, versi 64 bit. Nanti pilih aja sesuai apa nih? Oke. Nanti download aja sesuai dengan versi Windows-nya ya. Nanti yang versi Windows 32 bit download, kalau yang versi 64 bit ya download aja. Ini saya pilih yang karena Windows saya itu 64 bit, saya download yang 64. Saya klik ini, kayak biasa lanjutkan, kemudian tunggu sampai continue download. Oke, nah ini data download. Nanti kalau begitu udah selesai download, nanti install aja lah, next jangan tahu cara install kayak biasa, next saja, udah selesai. Udah, kita balik lagi ke sini tadi. Kita balik lagi ke sini, apa dia bilang? Setelah Notepad terdownload, silahkan install. Udah kita install. Nah, jika sudah, silahkan sekarang buka directory host filenya. Nah, ini directory hostnya. Ada C, Windows, System 32, driver. Kita copy aja. Copy dari kanan ya. Jangan dari kiri, nanti terblok semua pula lagi. Nah, kita blok dulu. Klik kanan, salin. Nah, kita buka Windows Explorer. Klik aja di bagian sini. Kemudian klik kanan, pasti. Enter. Nah, ini dia hostnya. Kemudian kita balik lagi apa dibilang. Lalu klik kanan hostnya dan pilih Edit with Notepad++. Lihat gambar di bawah ini. Klik kanan, Edit with Notepad++. Lalu tambahkan baris seperti yang sudah diperintahkan contoh saya di atas. Nah, ini dia. Oke, kita klik kanan, kita Edit with Notepad. Nah, gitu dia. Ini udah kita edit nih, udah terbuka nih ya. Apa lagi di belakang dia? Kalau sudah, silahkan save. Berarti kita copy dulu. Karena dia di copy nanti dipastikan ke dalam sini. Nah, jadi yang tadi di sini, nah sini kita copy dulu nih. Bagian ini kita copy, salin ya. Kemudian kita balik lagi ke Notepad, bikin satu selang gini, klik kanan langsung pasti ini karena saya udah pastiin ya. Ini contoh mirip ya. Nah, kayak gini lah kurang lebih. Kemudian nanti jangan lupa klik save. Begitu aja. Nah, kemudian tadi ada catatan nggak salah sini. Nah, catatan, jika tidak dapat diedit host filenya, berarti masih read only. Silahkan klik kanan hostnya, pilih properties, kemudian hilangkan checklist read only. Oke. Berarti kalau nggak bisa diedit, berarti klik kanan dulu, pilih ke properties,
Nah, mungkin di sini ya, read only ini sudah tercentang. Jadi kita hilangkan centang read only ini, baru kita pilih OK. Gitu dia. Baru nanti bisa kita edit, kita pastikan yang kita copy yang sini, masukin dalam Notepad, kemudian save. Gitu aja. Setelah selesai, buka folder jamu, copy CC-nya, dan paste ke sini. Oke. Sudah selesai tadi. Ini ya. Suruh buka folder jamu. Nah, ini dia. Ini folder jamu. Buka folder jamu, kita copy semua. Kita copy semua. Kemudian apa dibilang lagi tadi? Paste ke C, program files, Wondershare Filmora. Ini dia. Oke. Pergi ke C, kemudian program files, Wondershare Filmora. Nah, di sini berarti pastinya. Klik kanan nanti pasti aja. Nanti replace ya. Replace yang asli. Nanti pokoknya yes saja nanti. Kalau diminta ada muncul-muncul itu yes saja. Oke, sudah selesai. Oke, itu udah cara installnya. Nanti kalau ada pertanyaan nanti boleh aja tanya aja nanti. Dah. Sekarang kita buka aplikasinya. Oh ya, satu lagi link yang saya kirim ini efek-efek paketnya. Nanti buat kawan-kawan boleh download efek paketnya. Tapi ini sesuai dengan tipe Filmora juga akan ada yang tipe 9, ada tipe 10. Jadi kadang-kadang efek yang tipe 9 nggak bisa dipakai di tipe 10. Jadi nanti disesuaikan aja mana efeknya. Kita buka dulu. Tunggu bentar. Nggak lama segini. Oke, ini kita buka. Ini project. Oke, ini dia. Ini tampilan dari Filmoranya. Nah, sebenarnya Filmora ini mirip-mirip juga dia sama Camtasia. Jadi kalau kawan-kawan udah familiar sama Camtasia, saya rasa nanti kalau belajar Filmora ini mudah. Dan sebenarnya lebih enak, lebih bagus kita belajar Filmora aja. Karena kalau YouTuber itu banyak kan mereka pakai Filmora ketimbang Camtasia. Kemudian juga kita kan bikin video ini cuma sekedar tugas ya, ataupun mungkin buat video untuk sekedar cuma untuk anak murid ya. Lebih bagus pakai Filmora aja. Oke, di sini ada tiga bagian ya. Ini ada bagian pertama, ini ada bagian kedua, ini ada bagian ketiga. Bagian pertama ini tempat kita upload file yang mau kita edit. Itu bisa video, bisa gambar, atau bisa juga audio. Ini untuk previewnya. Nanti kita bisa tampilan video yang udah kita edit, kayak mana tampilannya di sini. Nanti dimunculin semua. Bagian hitam nih. Kemudian ini disebut sebagai bagian tampilannya. Di sini nanti bagian kita edit-edit, kita potong, kita crop, kita gabungin macam-macam. Sini dia. Nah, di sini kalau di Filmora di sini mereka ada kasih beberapa contoh, contoh gambar, contoh video, contoh foto macam-macam di contohnya. Kalau ada tulisan kayak tulisan bentuk simbol kayak gini tanda panah ke bawah berarti itu filenya belum terdownload. Jadi cara downloadnya klik kanan aja 2 kali, gitu dia. Klik kanan aja 2 kali ya gini, berarti udah terdownload nih. Kalau muncul tanda gambar ini berarti udah terdownload. Oke, ini ada contoh sampel video yang dari mereka. Ini kita boleh ambil untuk tes-tes saja boleh nanti. Jadi saya akan gunakan beberapa video ini kita tes, kita coba ya. Cara edit-editnya. Kemudian di sini ada contoh audio. Ini dari mereka ya. Ini yang dari Filmora sendiri. Mereka udah sediakan beberapa video audio misalnya suara gitu, musik ya. Kita bisa pakai musik ini dan itu kalau kita upload ke YouTube itu nggak akan kena copyright karena memang resmi dari mereka. Kalau kita misalnya ambil video musik-musik dari orang lain ya, itu nanti kena copyright kita. Jadi kita ambil yang di sini nanti bebas. Kita ambil kita lihat, kita dengarkan satu contohnya. Ini misalnya nih. Klik ini dulu, kemudian kita coba kita putar. Oke, ini suara. Nggak dengar Bang suaranya. Oke, gitu ya. Oke, audio udah tadi, sekarang titles. Ini untuk tulisan. Ada macam-macam ya tulisan. Ini saya banyak modelnya, mungkin yang di laptop kawan-kawan mungkin nggak banyak gini ya. Karena saya udah install semua efek paketnya, jadi ada banyak. Kita bisa pilih yang mana aja mau. Yang mana aja mau. Misalnya kita ambil contoh, nah ini misalnya.
Coba kita lihat. Kayak gitu dia. Nah, kemudian tulisannya bisa kita edit, nanti kita tulis apa gitu bebas. Di sini juga bisa kita edit kayak gini. Oke, ini saya tampilin aja sekilas ya. Contoh satu lagi nih. Ini bagus nih. Ini untuk bagian opener, pembuka sebenarnya. Untuk introduction kan perlu sikit-sikit kayak gini kan, biar menarik gitu. Kita tampilkan seperti ini, kita tulis apa-apa yang kita mau. Oke, sekarang bagian transisi. Bagian transisi ini misalnya kalau di PowerPoint kita udah tahu ya, antara satu slide dua kita bisa tambahkan efek. Nah, mirip kayak gini juga transisi. Efek transisi sama dia. Misalnya itu contoh ya, kita ambil satu contoh video dari mereka. Misalnya kita ambil ini, cara ambil lagi gini ya. Kalian boleh klik langsung plus ini, atau tarik dia, tarik ke bawah ini. Klik and drag misalnya. Tarik ke bawah gini. Nah, gitu aja. Sama kayak film kayak Camtasia, sama dia. Kalau ini satu lagi kita tarik bawah. Deketin. Oke dah. Coba kita klik ke transition. Kecilan. Kita besarin dikit. Nah, ini cara besarinnya boleh kayak gini. Boleh kayak klik ini atau klik ini. Bebas. Kita ambil satu contoh transisi kayak gini. Kita masukin di tengah antara video pertama dan video kedua. Itulah efeknya. Muncul tanda-tanda petir ini. Ya, gitulah kurang lebih transisinya. Oke itu. Yang lain kita tes yang lain boleh juga. Misalnya kayak gini. Ini kayak racing nih. Balapan ya. Gitu dia. Jadi nanti boleh divariasikan. Nanti misalnya ada video 1 dan video 2 mau digabungkan, boleh kayak gitu ditambahkan efek-efek kayak gitu. Ada banyak dia. Ini yang bawaan dari mereka. Kita lihat satu nih. Nah, gitu dah. Oke. Transisi udah. Kita masuk ke efek. Ini ada beberapa efek yang mereka sediakan. Kita bisa gunain efek ini. Misalnya kita ambil satu contoh. Nih, love ini. Kita bisa langsung masukin ke dalam videonya atau kita taruh di bagian atas. Ini ya, bisa. Bedanya kalau kita taruh bagian atas, kita bisa taruh di banyak video. Misalnya videonya panjang ya, gini ya. Taruh aja satu, kita panjangin aja nanti gini. Nah, gini. Tapi kalau kita mau efeknya di satu video ya udah satu aja berarti gitu. Masukin sini masalah. Sorry. Ini jadi cara. Ini dari ini kita masukin. Masukin dalam video. Gitu. Nanti begitu tampil videonya nanti ada muncul yang merah-merah ini. Gitu dah. Muncul efeknya. Ada macam deh efeknya. Boleh digunakan yang mau. Ada efek bokeh. Satu lagi di sini ada overlay ya. Ada overlay. Kalau yang Filmora 8 atau yang 7, mereka punya satu lagi di sini overlay. Tapi ini udah digabungin yang 10. Jadi masuk bagian di sini ya overlay. Kalau overlay itu efeknya itu ini dia bergerak efeknya. Sama yang kayak inilah bergerak. Tapi kalau yang filter itu nggak bergerak. Contoh saya ambil di sini yang filter. Ini saya hapus dulu. Saya delete dulu efeknya. Ini saya hapus dulu. Saya masukin ke sini. Ini misalnya lebih enak. Tengok efeknya nih. Nggak bergerak dia. Kalau yang overlay kayak tadi ada gerak, ada nampak merah-merah gitu. Itu udah beda. Kalau overlay. Nampak ada pohon-pohon nih apa nih tulisan-tulisan ini. Kayak itu dia. Kita tanda aja efeknya. Dah. Kalau ada pertanyaan tanya aja terus ya, nggak apa-apa. Oke, ini ada elemen satu lagi. Kita bisa nambah beberapa efek elemen macam-macam ya. Kita ambil jadi contoh satu. Taruh aja di bagian atas. Kayak gini ya. Hasil nanti. Kita pendekin. Kayak gini ya. Kita nanti bisa kita edit juga nanti efek nih. Kita kecilin tulisannya, kita kecilin bentuknya. Kayak gini. Mungkin nanti ada beberapa petunjuk yang masuk kita mau nunjukin gini maksudnya. Kita tambah. Mau kita minta ke siswa nanti kita fokuskan tolong perhatikan gambar yang ini. Kita nanti boleh kita masukin elemen ini biar terfokus gitu ya maksudnya. Oke, ini ada satu lagi split screen ya. Kita bisa tampilin satu layar tuh 2 video, 3 video, sampai 4 video. 5 bahkan ada. Caranya gimana? Kita sama kayak tadi, klik,
tarik ke bawah. Ini dia. Tapi video ini nggak nampak lagi ya. Nggak apa-apa. Ini kita hapus aja dulu. Cara masukin video gimana? Klik aja dulu di sini 2 kali. Ini video yang pertama kita masukin apa misalnya? Kita masukin sampel video ini misalnya. Oke, gitu dah. Satu lagi yang klip kedua, klik dulu bagian ini. Kemudian kita masukin klip yang selanjutnya. Gitu dah. Coba kita tes putar. Gitu dah. Jadi satu layar 2 video bisa kita tampilkan. Ada sampai 5 dari malahan. Nah, ini sampai sini habis dulu. Kemudian kita ambil satu contoh video di sini. Nah, kita juga bisa ngedit foto video ini. Misalnya kita bisa crop and zoom. Jadi kadang-kadang beberapa video itu rasionya dia enggak 16:9. Kalau 16:9 itu artinya full screen. Dia sama kayak layar laptop kita atau layar komputer kita. Kadang-kadang dia rasionya nggak jelas. Jadi kita bisa kita samain aja terus. Kita klik ini aja 16:9. Jadi dia akan full screen nanti videonya. Kemudian kita juga bisa pilih pan and zoom. Misalnya contoh kayak gini, kita ingin bikin efek kayak terzooming gitu ya. Coba perhatikan sini. Terzoom ya, gitu. Atau kita kecil, kita ini lebih enak. Coba perhatikan sini ya, lebih terzoom gitu. Kita boleh pakai efek kayak gini. Atau sebaliknya, kebalikan boleh juga. Ini terbalik ini. Klik ini terbalik. Kalau ini tadi terzoom ke dalam, kalau ini terzoom keluar. Kemudian kalau ini dari kiri ke kanan, kalau ini dari kanan ke kiri. Coba kita tes. Kayak gini dia. Hasilnya ini balik, ini bolak-balik aja. Oke, gitu dah. Kemudian selanjutnya kita juga bisa rotasi, ini udah tahu lah. Kemudian kita bisa ngatur juga durasi ya. Ini kan durasi normalnya 1 di angkanya. Kemudian kita bisa kasih lambat. Videonya jadi kayak slow motion gitu. Kayak gini. Oh, ini nggak jelas di sini. Sini enak. Ini misalnya slow motionnya di sini. Kita ambil speednya itu kita kurangin. Nah, ini dia. Nanti jadi videonya jadi lambat, cuman agak patah-patah ya. Memang gitulah. Karena memang FPS-nya kurang. Kita bisa atur di sini custom speed, kita bisa cepatin sampai 20 kali, 100 kali malah. Kita normalkan saja. Gitu. Intinya kita bisa ngatur kecepatan ya. Kecepatan videonya atau kelamaan videonya. Kemudian selanjutnya kita juga bisa add freeze frame. Add freeze frame. Di sini jelas. Saya hapus dulu nih. Kita buat contoh satu add freeze frame. Misalnya kita ingin bekukan 1 frame saja, misalnya pas di wajah dia muncul. Coba kita tes ya. Klik kanan, add freeze frame. Nah, gitu dah. Jadi tiba-tiba berhenti dia, berhenti sebentar ya. Itu udah terfreeze artinya. Kemudian jalan lagi gitu. Ini perlu nanti mungkin kita pas kita buat media kan mungkin ada bagian yang kita mau jelasin itu dalam waktu yang lama. Jadi videonya cepat jalan. Cuma kita ingin berhentiin video sebentar, kita jelasin ngomong sebentar, kemudian baru kita lanjutkan lagi ya. Pakai freeze frame ini. Gini dah. Jalan lagi gitu. Kita bisa atur kecepatannya semana sesuai nanti rekaman kita, suara rekaman kita. Namanya suara rekaman kita. Udah. Kemudian kita juga bisa add animation, ini nggak penting, ini nggak perlu saya jelasin. Kemudian kita bisa stabilization. Mungkin ini pas reka-reka pakai HP kan kurang bagus itu videonya agak goyang, bergetar gitu kan. Kita bisa stabilkan gambarnya dengan klik kanan stabilization. Nanti dia dihitung beberapa persen. Kalau ini memang video memang udah stabil, nggak perlu di ini lagi, memang udah stabil gitu. Oke, udah. Selanjutnya saya menjelaskan tentang color correction. Ini perlu mungkin pas kita rekam diri kita sendiri, itu gambar muka kita mungkin agak terlalu hitam. Kita putihin. Di sini bisa kita putihin.
di sini ya. Kita klik auto aja nih. Tadi klik adjust, kemudian klik auto. Nampak lebih putih ya. Kita reset dulu ya. Kemudian klik auto. Nah, gini ya. Nampaknya lebih putih wajah kita istilahnya. Gitu deh hasilnya. Nampak lebih putih. Kita juga bisa ngatur-ngatur nanti di sini tes-tes saja nanti yang mana nanti. Oh, cocok enggak cocok, Bang. Boleh nih. Boleh dia taktik di sini nanti. Dites-tes saja. Intinya nanti hasilnya ya seperti yang kita mau lah. Jadi di bagian color correction dulu. Di bagian color correction tadi yang udah kita putihin, kita bisa juga klik di bagian ini. Kita mau lihat perbandingan. Perbandingan sebelum dan sesudah kita edit. Misalnya contoh, ini dia. Sebelumnya kayak gini, sesudahnya kita mau lebih putihin. Nah, jadi sebelum kayak gini, sesudahnya lebih putih istilahnya. Kita bisa lakukan perbandingan. Ini untuk mempermudah aja. Nah, gitu. Oke, dan selanjutnya di bagian color match ini nggak begitu, sama aja sebenarnya kayak tadi. Buat perbandingan sebelum dan sesudah. Kemudian kita juga bisa motion tracking. Motion tracking, ini sampai contoh video yang cocok ya. Ini dia. Motion tracking, klik kanan, motion tracking. Ya, klik ini ya, bagian ini. Kita bisa deteksi wajah orang misalnya. Misalnya contoh kayak gini ya. Saya tambahkan efek mozaik misalnya. Kita bikin wajah dia itu terblur supaya orang nggak tahu dia siapa. Misalnya kayak gini. Kemudian kita oke. Coba kita tes putar. Nah, jadi otomatis terdeteksi. Cuma ini kurang bagus hasilnya memang. Tapi nanti kita bisa sesuaikan itu. Nanti itu bisa kawan-kawan cari di video itu bagaimana nanti cara menyesuaikan mozaik floor ini lebih bagus hasilnya. Nah, kita lihat dulu efeknya. Kemudian selanjutnya kita bisa juga tambah green screen. Ini nanti aja ya. Oke, ini saya jelasin dulu di bagian bagian ini. Ini untuk tambah video kita bisa taruh di sini. Kemudian kalau kita tambah musik, kita bisa taruh di bawahnya. Misalnya contoh di sini taruh musiknya di bawah. Di bawah ya, dia masuk di bawah. Nanti kita putar video kayak gini. Nah, kayak itu dia hasil video. Kita bisa tambah juga nanti satu lagi video kalau kita mau nambah suara kita di sini nanti kita taruh. Udah. Ini bagian timeline-nya. Kemudian selanjutnya kita juga bisa record suara kita sendiri. Nah, ini kita bisa record suara kita sendiri. Kita mau ngomong apa nanti kita record ya, klik ini langsung mulai. Oke ya. Oke, selanjutnya kita juga bisa record Bang, from webcam. boleh nanya? Ya. Tanya aja. Kalau misalnya kan kita ngambil video YouTube, itu kan dia ngomong pakai suara dia sendiri. Kita butuh videonya aja, habis itu suaranya ganti sama suara kita. Oh, bisa, Itu bisa. gimana? Caranya ya. Ini Caranya. saya ambil contoh satu ya. Oh. Contoh video orang ngomong. Misalnya si Mbak nih kita ambil. Nah, kalian bisa juga masukin ya. Klik ini, tarik, masukin sini, kemudian, oh ini kita klik ini dulu, salah tadi. Kita klik media dulu. Kita klik media dulu, kemudian kita klik project media dulu, ada kosong ini ya. Kemudian kita balik ke tadi sini, kita tarik, kita masukin ke dalam ini. Oke. Kemudian kita tarik ke bawah sini, atau bisa langsung klik yang plus saja atau nama plus ini. Ini pilih yang ini aja, match to media aja, supaya lebih ringan. Kemudian kita tes putar. Ini kan ada video nih, ada suara ya. Nah, kita nggak mau dengar suara dia. Udah klik kanan, kita mute. Nah, maka suaranya nggak terdengar lagi. Nah, kita nanti bisa ambil video dia, kita masukin suara kita, gitu. Itu dia. Atau bisa juga lebih mudahnya kayak gini. Kita pilih detach audio. Nah, jadi istilahnya itu audio yang bergabung sama video dia itu dicopot. Dicopot istilah sini. Kalau udah dicopot, kita bisa langsung hapus saja, klik delete. Tekan delete nah gitu. Jadi lebih bersih nampaknya. Di mana tekan Kita ulang lagi ya. Nah,
Tadi kan ini kan ini ada bergabung nih video sama suaranya. Kita klik kanan, detach audio. Klik kanan, detach audio, udah muncul. Kemudian klik bagian ini, delete. Ini perlu perhatikan sini ya, jangan Nanti sampai tekan kayak gini. delete langsung. Jangan langsung delete, maksudnya kayak gini. Detach audio,